Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar pada pertemuan penelitian kualitatif di metodologi. Nah, ini adalah suatu kajian yang menarik ya menurut saya karena kualitatif eh, cukup tidak banyak diminati oleh mahasiswa. Nah, tapi semoga dengan adanya ini ada beberapa mahasiswa yang akhirnya tertarik untuk penelitian kualitatif karena tidak terlalu banyak. Nah, oke, penelitian dalam arti luas. Tentu ini penelitian umumnya digunakan untuk mendapatkan sebuah pengetahuan. Nah, pada tahapan ini, penelitian dikatakan ilmiah jika dia telah memenuhi faktor common sense dan juga ada trial and error dan mengandalkan intuisi semata, itu tidak dapat dikatakan sebagai sebuah penelitian. Nah, penelitian itu baru bisa dikatakan penelitian jika ada pembuktiannya. Jadi bukan kira-kira lagi. Nah, ini adalah arti penelitian dalam arti khusus. Sebenarnya sudah kita bahas ya penelitian itu apa di pertemuan konsep dan dasar. Nah, ini adalah pengertian penelitiannya. Nanti monggo dibaca kalau memang ini lebih ke teoritisnya ya. Nah, ini para ahli ya, pendapat para ahli dari Deslinger, kemudian juga Kerlinger. Nah, ini adalah sistematis, kontrol, dan empiris, critical investigation, hypothesis proportion about the person among natural phenomena. Nah, ini adalah karakteristik dari penelitian. Nah, langsung kita masuk ke sini aja. Kemarin kan kita membahas dikit-dikit tentang kuali dan kuantitatif. Nah, di penelitian kualitatif dan kuantitatif ini ada perbedaan yang melatar belakangi penelitian kuali dan kuanti. Kalau penelitian kuantitatif itu mengacu pada logika positivistik dan cenderung untuk menguji generalisasi hipotesis deduktif. Sementara untuk kualitatif itu landasannya adalah fenomenologi dan bersifat naturalistik yang secara induktif dan holistik dalam memahami pengalaman manusia dalam konteks yang khusus. Nah, ini adalah paradigma atau aksiomanya ya dari penelitian. Nah, ini ada positivisme sama pasca positivisme. Nah, ini adalah perbedaannya. Oke, nanti file saya kirim aja lah. Ini cuma teori-teori tentang paradigma. Nah, ini paradigma kuali dan kuanti. Ini paradigma kuali ini menganjurkan pemakaian metode kualitatif. Metodenya kualitatif, jadi tidak ada biasanya ya, biasanya nggak terlalu mengandalkan di angka. Ya, kemudian bersandar pada fenomenologis dan sebagaimana adanya, kemudian perhatiannya tertuju pada pemahaman tingkah laku manusia dari sudut pandang perilaku, pengamatan sifat, sifatnya subjektif, kemudian bertolak dari perspektif individu. Penelitiannya juga bersifat mendasar atau grounded. Nah, di dalam paradigma kuantitatif ini menganjurkan pemakaian metode kuantitatif. Nah, metode kuantitatif itu banyak ya. Mungkin kalian sudah belajar statistik. Nah, itu banyak dibahas di situ. Kolmogorov-Smirnov, kemudian juga uji T, uji F, dan sebagainya. Kemudian bersandar pada logika positivisme, mencari fakta-fakta dan sebab gejala sosial, kemudian juga pengamatan yang ditandai dengan pengukuran yang dikendalikan, sifatnya objektif, bertolak atau sifatnya mendasar, kemudian sudut pandangnya dari luar. Jadi kalau kuanti ini umumnya objektif ya. Nah, ini paradigma kuali dan kuanti itu ditunjukkan pada penemuan, kemudian menekankan pada perluasan, bersifat deskriptif induktif,
Oke, ini sangat banyak ya sebenarnya, ini teori saja. Silakan nanti dipahami dan dibaca. Kalau ada yang mungkin ada kendala bisa ditanyakan. Ya, ini adalah paradigma. Nah, ini lebih ini perbedaan penelitian kuali dan kuantitatif. Ya, aspek. Yang pertama masalah yang diteliti. Kalau kuanti itu memang strength point-nya adalah pada variabel. Sedangkan pada kualitatif itu menekankan aspek dari suatu variabel. Nah, jika mungkin nanti dijadikan permasalahan yang mendalam. Jadi kalau kualitatif ini sangat dalam biasanya masalahnya. Misalnya kamu menganalisis kesulitan belajar siswa materi hidrokarbon. Nah, apa sih sebenarnya yang ditilik dari kesulitannya ini? Ya, kalian bisa cari, itu bisa faktor eksternal kan, bisa faktor internal. Faktor internal misalnya kemampuan eh, menggambar atau apa, nah itu bisa kalian telisik lagi. Nah, tujuan, kalau tujuan ini ya kalau kuantitatif itu menguji teori, menegakkan fakta-fakta, benar nggak sih sebenarnya teori dari eh, model A ini bisa meningkatkan ini, benar nggak sih sebenarnya. Nah, kemudian kalau kualitatif itu mengembangkan kepekaan konsep dan penggambaran realitas yang jamak misalnya. Pola pikir, nah ini pola pikir ini sangat penting di latar belakangnya. Kalau kuantitatif ada problem, kemudian teorinya gimana, hipotesisnya bagaimana, kemudian baru ke lapangan, mencari data, menguji hipotesis, kemudian eh, teori ini benar apa enggak, top on down. Kemudian kalau kualitatif itu dia ke lapangan dulu, kemudian temukan data, nah dicocokkan dengan teori, baru teori itu bersifat bottom up. Ya. Nah, kemudian perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif responden. Ini aspek-aspeknya ya. Monggo nanti dibaca terlebih dahulu sebelum kalian memastikan mau penelitian apa. Nah, di dalam penelitian kuantitatif itu banyak diambil secara random, kuantitatif. Itu makanya ada istilah populasi sampel. Kemudian untuk kualitatif, jumlahnya tergantung. Jadi tergantung kita yang menentukan jumlahnya mau berapa orang. Kemudian objek yang diteliti. Itu perilaku manusia dari fenomena alam, perilaku manusia sebagai proses kerja. Nah, kalau desain penelitiannya survei, studi kasus, dan eksperimen. Kalau di kualitatif lebih kepada studi kasus saja. Nah, sampel. Sampel biasanya kuanti ini memang membutuhkan sampel yang besar. Biasanya ya, bisa sampai 40. Nah, kalau kualitatif ini kelemahannya memang dia tidak representatif daripada tujuan tertentu, tapi sampelnya memang kecil ya. Teknik pengumpulan datanya atau metodenya ada banyak ya, angket, wawancara, observasi, checklist. Nah, kalau di kualitatif ini lebih menekankan pada itu kajian dokumen, observasi, wawancara, jadi sangat mendalam. Nah, ini adalah perbedaan penelitian kuantitatif dan kualitatif ya. Dari aspek bentuk data. Nah, data kalau kuantitatif itu berupa angka atau data, kualitatif yang diangkakan. Kalau kualitatif banyak kepada kata-kata, kalimat, gambar, perilaku, replika, manuskrip. Nah, contohnya itu ya kalau kalian mau buat mungkin novel ya, kalau kamu kualitas seakan-akan ya, itu seakan-akan ya. Mungkin kalau novel itu kan nggak ada data apa namanya, angka dan sebagainya kan, kadang-kadang beda dengan berita yang kadang ada tunjukkan angka dan sebagainya. Kemudian sifatnya, nah sifat ini lebih kepada deskriptif, komparatif, asosiatif. Untuk kuantitatif ini ada 3 kemungkinan, tapi untuk kualitatif dia deskriptif aja. Analisisnya ini menjawab masalah dan menguji hipotesis. Kalau kualitatif ini tidak menguji hipotesis tetapi menjawab masalah. Benar nggak sih dari rumusan masalah ini bisa terjawab? Nah, kemudian hasil penelitian ini generalisasi. Kalau kualitatif fokus ke makna dari penelitian tersebut. Ya, kebenarannya ya udah etik sama emik. Nah, kemudian juga penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ini aspek kedekatan dengan data penelitian. Kuantitatif itu
jauh dari data yang diteliti. Peneliti mengambil jarak dengan responden yang diteliti. Jadi ada gap antara peneliti dan responden biar biar tidak subjektif itulah. Makanya disebut subjektif tadi. Kemudian kalau kualitatif ini sangat dekat dengan data yang diambil. Peneliti mengikuti aktivitas seharian informan. Ya kayak mata-mata saja ya ini ya. Oke, kemudian asumsi ini bersifat statis kalau kuantitatif, kalau realitasnya dinamis. Kualitatif ini bisa berubah tergantung waktu. Jadi jangan dikira kamu menemukan teori ini apakah teori ini benar-benar akan bertahan atau enggak, ya itu dinamis tergantung waktu. Mungkin kalau kalian ingat pernyataan Aristoteles tentang pembentukan manusia dan akhirnya dibenarkan oleh atau dilengkapi Al-Quran, sebagainya seperti itu. Ya. Nah, ini adalah ciri-ciri penelitian kualitatif ya. Studi dalam situasi alamiah, kemudian analisis induktif, kontak personal langsung periset di lapangan, perspektif kualitatif, perspektif dinamis, orientasi pada kasus, netralisasi empatik, fleksibilitas desain, dan periset sebagai instrumen kunci. Ini adalah ciri-ciri penelitian kualitatif. Sebenarnya lebih enak kalau kalian lihat contoh ya, ya. Kemudian syarat dari pemilihan pendekatan penelitian kualitatif. Ya, syaratnya adalah salah satunya deskripsinya diberikan secara rinci. Kemudian pendekatan kualitatif ini dipilih ketika peneliti hendak menjelaskan aspek prosedural dari sebuah permasalahan. Kemudian pendekatan kualitatif ini dipilih ketika peneliti bertujuan makna dari fenomena atau realitas. Kemudian kualitatif ini juga menjelaskan aspek kausalitas secara lebih mendalam. Ya, kemudian peneliti hendak menemukan teori yang baru atau mengembangkan suatu teori. Nah, ini syarat-syaratnya ya. Kemudian ditambah lagi, peneliti juga memiliki pengalaman yang luas terhadap masalah yang dikaji, kemudian hendak meneliti suatu fenomena secara holistik, kemudian digunakan ketika peneliti memilih desain penelitian yang terbuka dan juga dinamis tadi, lentur. Kemudian melibatkan sebuah penelitian yang aktif dalam penelitian. Jadi nggak ada jarak tadi ya, beda dengan kuantitatif. Nah, masalah dalam penelitian kualitatif, memilih masalah ini merupakan suatu langkah problem atau problematika ini adalah langkah awal dalam sebuah penelitian. Nah, masalah ini bisa dibawa dari kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika menjumpai permasalahan yang unik atau didorong keinginan meningkatkan hasil kerja. Jadi misalnya kalian mau mengulik tentang apa ya, kesulitan belajar bisa, kemudian problem pemahaman konsep teman, nah, itu bisa. Atau mungkin kalau mau ke sekolah ya, pendidikan ya memang ya sering itu biasanya kualitatif itu di kesulitan belajar atau pelaksanaan praktikum di suatu sekolah itu bisa kan analisis itu secara kualitatif. Cuma ya sampel bukan ada sampel sih, nah, sumber datanya yang harus bagus, bisa triangulasi ya. Kemudian masalah juga diperoleh dari membaca buku, diskusi, dan banyak dari peneliti sendiri. Ya. Nah, pengertian masalah dalam arti kedua adalah bahwa masalah penelitian merupakan segala aspek yang ingin diketahui atau dicari penjelasannya melalui penelitian. Nah, masalah dalam pengertian ini tidak selalu berangkat dari realitas empirik. Contohnya adalah penelitian bertujuan untuk memahami makna dari sebuah fenomena atau realitas. Nah, ini kalau hal yang diperhatikan dalam memilih masalah, ini adalah aktualitas masalah, kemudian dalam melaksanakannya, ketersediaan data, signifikansi masalah, menarik untuk diteliti, dan hasil penelitiannya ada impact atau manfaatnya. Nah, dasar penelitian kualitatif ini adalah data itu segala keterangan informasi mengenai semua hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Jadi datanya ini kongruen atau komprehensif dengan tujuan penelitian. Kemudian dalam penelitian kualitatif, data yang diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari aktor atau aktivitas dan tempat yang menjadi subjek dari penelitian tersebut. Kemudian dalam memilih sumber data, peneliti harus benar-benar berpikir mengenai kemungkinan kelengkapan informasi yang akan dikumpulkan dan juga bagaimana sih validitasnya ya. Nah,
informan. Nah, informan ini merupakan seorang yang diwawancari untuk didapatkan keterangan dan data untuk keperluan informasi. Nah, dalam penelitian kualitatif, posisi sumber data yang berupa manusia atau narasumber sangat penting peranannya sebagai individu yang memiliki informasi. Jadi informannya itu ya manusia itu. Kemudian dalam memilih siapa yang menjadi informan, peneliti wajib memahami posisi dan beragam peran dan keterlibatannya dengan kemungkinan akses informasi yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan penelitiannya. Nah, kalau peristiwa dan aktivitasnya ini, peristiwanya sebagai sumber data memang sangat beragam ya, karena dari berbagai peristiwa baik yang terjadi secara sengaja ataupun tidak. Nah, aktivitas ini merupakan kegiatan rutin yang berulang atau yang bisa juga hanya satu kali terjadi, aktivitas yang formal dan juga tertutup ataupun terbuka untuk bisa diamati oleh siapa saja tanpa persyaratan tertentu. Nah, ini tidak semua peristiwa bisa diamati secara langsung kecuali ia merupakan aktivitas yang masih berlangsung pada saat peneliti dilakukan. Lokasi dan tempat atau lokasi penelitian. Ini berkaitan dengan sasarannya ya. Biasanya kalau kualitatif ini menjurus banget dia ini. Lokasi dan tempat sasaran penelitian. Kemudian informasi kondisi dari lokasi dan peristiwa di mana aktivitas dilakukan dan bisa digali juga sumber lokasinya. Bisa merupakan tempat maupun lingkungan. Tanda, gambar, rekaman. Nah, ini bisa sebagai alat pendukung di dalam penelitian, ya. Jadi bisa sebagai penguat tanda, gambar, dan rekaman. Ini bisa kalian masukkan di dalam penelitian kualitatif. Nah, kemudian dokumen dan arsip. Nah, ini biasanya merupakan ya bahan tertulis bisa. Kalau pendidikan bisa kalian pakai RPP, silabus. Itu semua bisa kalian pakai sebagai arsipnya, ya. Kemudian bisa juga rekaman dengan kalian bicara dengan pembicara itu bisa sebagai bukti kalian refleksikan kalian rekam kegiatannya. Nah, itu bisa sebagai bukti dokumen ataupun arsip. Oke, prosedur atau sampling. Sorry, prosedur sampling. Nah, ini ada yang sampel ekstrim menyimpang, sampel terfokus, sampel variasi, sampel homogen, sampel kasus tipikal. Nah, pengertiannya ada di sebelah kanannya ya. Oke. Hmm. Ada lagi sampel purposive terstratifikasi, sampel kritis, teknik bola salju, sampel dengan kriteria tertentu, sampel berdasarkan teori. Jadi memang kalau kualitatif ini lebih sangat terfokus dan subjektif. Nah, ini validitas data dari penelitian. Validitas ini penting di dalam sebuah penelitian ya. Uh, Hasil penelitian itu juga harus instrumen penelitian di sini juga harus divalidasi. Kemudian validitas data ini adalah nanti berkaitan dengan penarikan kesimpulannya nanti, ketepatan penarikan kesimpulan. Nah, secara umum langkah yang dapat ditempuh untuk menjaga dan meningkatkan kredibilitas dalam kualitatif adalah memperpanjang keikutsertaan settingan peneliti dan juga triangulasi data. Jadi datanya itu gini misalnya. Bener nggak sih misalnya ada kesulitan atau mungkin gini, pembelajaran itu tidak berjalan dengan baik. Nah, itu kan kalian tahunya bisa dari triangulasi ini. Triangulasi ini bisa dari satu guru, siswa, kemudian juga ada bentuk kajian dokumennya, atau kalau enggak dari peneliti sendiri. Jadi dilihat dari tiga sumber ini yang benar yang mana. Jadi ini seperti kevalidan data dari penelitian. Benar nggak sih sebenarnya uh, pembelajaran ini terjadi masalah di situ? Kalian lihat triangulasinya ya benar, kalian diobservasi dulu siswanya bagaimana, bagaimana kemudian wawancara dengan guru, kemudian baru dari peneliti bagaimana kajian dokumennya seperti apa, apakah mendukung atau tidak. Nah, itu bisa menjadi sebuah acuan. Nah, ini adalah triangulasinya ya. Dia ini memeriksa data dengan memanfaatkan hal lain di luar data untuk keperluan pengecekan. Jadi ada cross check-nya. Nah,
kemudian triangulasi ini ada pengujian validitas data ya. Ada 3 biasanya, triangulasi data, peneliti, metode, sama teoritis. Nah, jadi perspektif tiap orangnya kita lihat. Kalau triangulasi sumber ini mengarahkan peneliti adalah mengumpulkan data. Ia wajib dari sumber yang berbeda-beda, misalnya ya dari guru, misalnya dari peneliti, dan juga dari siswa. Kalau metode ini mengumpulkan data yang jenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda. Misalnya ya ada wawancara, yang satunya itu pakai angket atau mungkin observasi, yang satunya ya kajian dokumen. Triangulasi peneliti. Nah, kemudian ada triangulasi teori. Nah, ini ya. Review atau informan kunci ini sangat penting di dalam penelitian kualitatif ya. Jadi usaha ini merupakan suatu jenis usaha pengembangan validitas penelitian yang sering digunakan oleh penelitian kualitatif. Nah, pada saat penelitian kualitatif jenis ini, dia ini kita menyusun sajian datanya sebagai peneliti. Walaupun oke lah dikatakan belum lengkap, nanti bisa dilengkapi pada prosesnya ya. Kemudian ada yang namanya penyusunan database. Nah, ini penting, database ini bukti segalanya dalam penelitian kualitatif itu perlu kalian kumpulkan buktinya di dalam lampiran nanti. Kemudian setelah selesai database ini, simpanlah pada, kalau sekarang penyimpanan bisa pakai cloud ya, bisa pakai cloud, bisa pakai hard disk. Yang penting data itu tersimpan dengan baik. Nah, kemudian itulah dari semua bukti kita buat mata rantainya ya. Di kualitatif ini seakan-akan kalian akan menjadi seperti seorang penulis atau detektif yang benar-benar ya. Nah, pengumpulan data penelitian. Nah, tadi kan sudah saya nyatakan bahwa ada beberapa ya yang kalau kualitatif itu seringnya adalah observasi, wawancara, analisis dokumen, dan juga bisa FGD. Tapi biasanya 3 ini yang paling sering. Observasi, wawancara, sama analisis dokumen. Ini yang paling sering. Ya. Kemudian, peneliti sebagai instrumen. Nah, dalam penelitian kualitatif ada keyakinan bahwa hanya manusia yang mampu menggapai dan menilai makna dari berbagai interaksi. Nah, pada penelitian kualitatif, bentuk semua teknik pengumpulan data dan kualitas pelaksanaan serta hasilnya tergantung pada penelitian sebagai alat pengumpulan data. Jadi dia ini bekerja sebagai instrumen utamanya. Kemudian ada observasi atau observasi ya. Ya ini observasi kan di lapangan, kalian lihat apa yang terjadi di sana. Wawancara ya kalian tanya. Apa wawancara ini ada yang terstruktur, ada yang wawancara bebas ya. Caranya ya wawancara silakan dibaca ya caranya. Kemudian analisis dokumen. Nah, dokumen ini bisa sebagai supported data ya. Jadi di dokumen ini kalian juga bisa harus membaca sebenarnya apa ini, benar nggak sih dokumennya. Kemudian FGD, Focus Group Discussion, ini lebih bagus lagi kalau ada FGD. Karena kalian bisa menyamakan persepsi. Kelebihan dari FGD itu ngumpulin mewawancarai orang yang terpisah-pisah itu lebih susah sebenarnya daripada FGD. Ketika sudah dikumpulkan dari satu, ada apa ya, banyak ilmu yang mereka sampaikan, banyak ilmu atau apa ya, keluhan dan sebagainya itu dari penelitian ini bisa didukung dari FGD ini. Oke, kemudian analisis data dari kualitatif. Data ini berupa deskripsi kalimat yang dikumpulkan lewat observasi, wawancara, dokumen tadi, dan lain-lain. Pokoknya semua data yang diperoleh. Nah, kemudian kalian analisis dari data-data tersebut. Ini sebenarnya apa sih? Benar nggak sih bahwa misalnya kesulitan belajar itu dialami karena kemampuan kognitif siswa. Ternyata ketika kalian sudah mendapatkan itu, ternyata bukan
kemampuan pengetahuan saja karena mereka kurang membaca misalnya ya, ternyata kemampuan matematis juga berpengaruh misalnya seperti itu. Nah, ini adalah sifat analisis data kualitatif. Analisis yang dilakukan di lapangan bersama dengan proses pengumpulan data. Nah, analisis ini dilakukan dalam bentuk interaktif dan bersifat siklus kalau kualitatif. Ya, nah ini proses siklusnya ya. Oke, jadi ini ada pemilihan topik studi, kemudian mengajukan pertanyaan, data dikumpulkan, kemudian pengaturan data, barulah kemudian kalau kalian kurang yakin ya sudah kalian tulis dulu laporan studi, atau kalau memang sudah ada satu siklus ini selesai, barulah kalian melakukan laporan. Kalaupun pelaporan sudah selesai tapi kalian kurang yakin, ya kalian bisa melakukan siklus itu lagi. Komponen analisis data ini ada reduksi data, sajian data, dan penarikan simpulan. Oke, reduksi data. Nah, ini komponen yang penting ya dalam reduksi data ini. Jadi ini apa ya, data yang saking banyaknya itu kalian kumpulkan, kalian cuma ambil yang bukan ambil sih, kalian sintesis, kemudian kalian kerucutkan dari data itu apa sih yang sebenarnya terjadi di sana datanya. Nah, sajian data ini merupakan rakitan dari berbagai informasi deskripsi yang selanjutnya dimungkinkan untuk membuat sebuah kesimpulan. Oke, baik. Kita berhenti dulu di part 1 ya ini ya. Kita lanjutkan di part 2.